5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Yuniarsi, dan kedua teman saya yang bernama Nurani dan Delesem Hasan Andika. Kami akan mempresentasikan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Hari dengan tema Hukum dan Pancasila. Dan kami akan mengangkat judul yaitu pengimplementasian hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Kenapa kami mengangkat judul tersebut? Karena melihat perlunya perhatian terhadap pendidikan di Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Masuk dalam latar belakang, pertama adalah konsep ideal. Apakah kalian tahu apa itu pendidikan? Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah salah satu faktor penunjang masa depan generasi muda dalam menggapai cita-citanya. Lewat pendidikan juga, suatu bangsa bisa menjadi bangsa yang besar dan hebat. Pendidikan di Indonesia harus didasarkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Hal ini merupakan salah satu hak bagi setiap orang, baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Melihat hal urgensi pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjamin setiap warga negaranya mendapat pendidikan. Sebagaimana tertuang pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1, pasal 3, pasal 12 ayat 2A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua yaitu fakta. Dalam konteks hukum, penanaman nilai-nilai Pancasila sudah diatur jelas di undang-undang yang mewajibkan sistem pendidikan nasional untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu riset problem. Kualitas pendidik di Indonesia masih sangat rendah sekali. Berdasarkan survei UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat 14 dari 14 negara berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu 1. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? 2. Bagaimana implementasi hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di Indonesia? Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya, yaitu Nurani dan Delesem Hasan Andika. Baik, terima kasih kepada Yuniarsi. Saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan, karena sila-sila yang terkandung dalam Pancasila berasosiasi. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Soekarno menguraikan apa saja dasar yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara merdeka. Beliau menyebutkan beberapa hal. Yang pertama ada kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat mufakat atau permusyawaratan, yang kelima ketuhanan dan kebudayaan. 5 hal itulah yang menjadi prinsip kemudian diberi nama Pancasila, kemudian diusulkan sebagai Weltan Song negara Indonesia yang merdeka. Pancasila sebagai Weltan Song berarti bahwa nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila ini merupakan suatu yang sudah ada kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, lalu disepakati untuk menjadi dasar negara. Menurut
Agus Subagio, Pancasila merupakan suatu ideologi bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana seluruh masyarakat berpedoman kepada Pancasila tersebut. Makna Pancasila disebutkan seluruh komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengamalkan amanat dari nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila berhubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa pokok pikiran pembukaan dari Undang-Undang 1945 itu merupakan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di dalamnya terdapat dua pokok, yakni dasar pikiran terdalam dan gagasan kehidupan yang baik. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Hal itu secara yuridis menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Secara historis, Pancasila itu hasil dari karya bersama yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Adapun sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan roh sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang monoteis, percaya terhadap Tuhan yang satu, bukan yang sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Sila ini dilambangkan dengan bintang emas berlatar hitam. Makna yang terkandung dalam sila ini yakni bahwa negara yang didirikan adalah tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan bintang segala lambangnya, artinya setiap warga negara berhak memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan hal tersebut tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Bunyi pasal yang kedua. Bunyi sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dari sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi serta untuk kepentingan bersama. Pada sila ini dilambangkan dengan lambang rantai berlatar merah sesuai dengan warna bendera Indonesia. Maknanya manusia memiliki kedudukan pada tingkatan martabat tertinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Bunyi sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan beragaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras. Namun dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dari sila Persatuan Indonesia. Sesuai dengan konstitusi, tujuan negara ialah berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan tersebut. Pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin dengan putih yang menjadi latarnya, sama seperti salah satu warna bendera Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila ini yaitu persatuan memiliki arti bersatunya sebagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia merupakan hal yang dinamis dalam kehidupan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang mana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah pedoman demokrasi Indonesia,
Namun bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia tetap melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde, dan demokrasi era reformasi. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan merah sebagai latarnya. Maknanya berarti bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Makna pada sila ini yaitu rakyat dalam melaksanakan tugasnya ikut serta dalam pengambilan keputusan. Makna sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bangsa, kaya dan miskin maupun jabatannya. Semua warga negara harus diperlakukan adil oleh negara. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan hukum dengan akses keadilan bukan keuangan atau jabatan, dan tidak ada tekanan baik fisik maupun mental terhadap rakyat, mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas dari kemiskinan dan kebodohan serta dari tekanan dari pihak asing. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas dengan putih yang menjadi latarnya, yang artinya hal ini berarti seluruh masyarakat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Pada sila ini mengandung makna bahwa pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif. Pada intinya seluruh masyarakat di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya perbedaan. Baik, yang selanjutnya implementasi hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat pendidikan juga suatu bangsa bisa menjadi bangsa yang besar dan hebat. Untuk itu diperlukannya penumbuhan kembali Pancasila agar tetap menjadi kajian generasi muda khususnya di dunia pendidikan. Nilai karakter yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila bisa dengan mudah untuk diterapkan disesuaikan dengan kompetisi dasar yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran. Selain itu, nilai karakter juga digunakan untuk mendiskusikan berbagai isu-isu terbaru yang berkembang di masyarakat secara luar dan dapat dianalisis dari sudut pandang Pancasila, sehingga peserta didik akan terbiasa memandang, menganalisis, menyikapi, serta bertindak sesuai dengan karakter yang terdapat dalam Pancasila. Dengan begitu peserta didik dapat terus mengikuti perkembangan globalisasi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Hasan Andika untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Nurani. Di sini saya akan menyampaikan saran dari kelompok kami, yaitu perkembangan pendidikan di era globalisasi sekarang ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik, serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan meningkatkan kualitas pendidikannya, berarti sumber daya manusia yang dilahirkan akan semakin banyak dan baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa Indonesia bersaing secara sehat di bidang pendidikan di dunia internasional. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan masalah pendidikan di Indonesia ini agar pendidikan di Indonesia ini lebih ditingkatkan lagi dan tenaga pendidik di Indonesia ini
agar bisa menerapkan pengimplementasian Pancasila di dalam pendidikan di Indonesia ini. Sekian saran dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.